Oke ya, sambil menunggu teman yang lain, jadi sekali lagi kita jelaskan ini bahwa faktor-faktor yang ada tadi mulai dari bahan baku, tenaga kerja, pasar, prasarana dan sarana, bahan bakar, pembangkit listrik, faktor lingkungan masyarakat, dan lingkungan hidup, ya. Adanya faktor pendukung, tersedianya tanah, dan keadaan iklim yang nomor 9 ya. Ya, sebenarnya ini faktor lingkungan hidup ya. Nah, itu semuanya merupakan faktor-faktor yang umum yang biasanya menjadi bahan pertimbangan dari perusahaan dalam menentukan lokasi usaha. Nanti perusahaan tertentu bisa mengurutkan ini menjadi apa namanya, menjadi urutan tertentu ya, yang berbeda dari urutan yang saya tampilkan di sini. Contohnya mungkin kalau ini cocok umpamanya kalau untuk perusahaan tambang. Karena perusahaan tambang itu biasanya harus dekat dengan bahan baku. Ini tambang emas, maka kita harus dekat pabriknya itu dengan apa namanya yang untuk mengolah untuk menghasilkan emas itu harus berdekatan dengan bahan baku, karena bahan bakunya nanti dalam bentuk tanah atau air yang bercampur dengan lumpur dan sebagainya, yang jumlahnya itu sangat masif, sangat banyak, untuk menghasilkan mungkin 1 gram emas saja mungkin butuh berton-ton tanah, gitu kan. Nah, kalau itu nanti kemudian di bahan bakunya itu dibawa ke tempat usaha yang jauh, gitu. Karena kita pengen dekatin kota tempat usahanya, maka kita akan kena biaya yang sangat mahal, sehingga tidak efisien. Lebih baik kita bahan bakunya dekat dengan pabrik, kita bangun pabrik di tempat bahan baku, lalu kemudian produknya kan masih gampang ditransportasikan, nanti kita bisa pindahkan ke pasar dengan mudah. Itu cocok ya, jadi bahan baku menjadi pertimbangan utama. Tapi kalau bahan bakunya itu ada di mana saja, makanya bahan bakunya beras. Nah, beras itu kan ada di mana-mana ya. Saya boleh nanti memilih memangnya pasarnya. Nah, pasarnya yang dekat dengan pasar. Karena saudara mungkin akan berjualan tepung beras gitu ya. Atau jualan apa namanya? Kue gitu ya. Atau menghasilkan kue kan. Yang berasal dari tepung beras. Saya jual kemana-mana ya, dengan sistem persediaan. Jadi bukan kue-kue basah, saja kue-kue kering yang nanti bisa dikemas dan dijual dan bisa ditahan lama seperti itu ya, dijual dalam jumlah yang banyak seperti itu. Ya, itu bisa saja saudara bahan bakunya itu diabaikan, lalu saudara lebih mendekati pasarnya, bisa seperti itu. Atau kalau memang membutuhkan tenaga kerja yang khusus dan tenaga kerja itu mahal, kalau diminta untuk pindah tempat, itu ya berarti dekat dengan tenaga kerja dan seterusnya. Jadi pertimbangannya itu sangat fleksibel nih ya, tergantung dari situasi dan kondisi. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, nah supaya lebih teliti lagi, sekarang kita lihat ya bahwa faktor ini kan masih kita daftarkan, dan ini masih ada lain-lainnya, masih banyak yang lain yang bisa dipertimbangkan ya. Nah, nanti kita lihat, nanti kalau kita lihat detail lagi di sini saya cantumkan dalam kondisi sekarang ini kondisi dari masa lalu sampai sekarang juga ini kita pertimbangkan, tapi khusus untuk kondisi sekarang yang dalam era tertentu sekarang. Contohnya kalau kita pertimbangan era globalisasi sekarang, ya, di mana sekarang bisnis itu sudah bisa masuk ke dunia mana saja, bahkan pedagang kaki lima saja bisa menjual barang ke seluruh dunia sekarang dengan menggunakan aplikasi ya, dengan menggunakan transportasi yang sudah lebih lancar sekarang ini, kita bisa memindahkan barang di tempat-tempat yang lain. Sehingga kalau kita mau berusaha itu pilihannya sekarang menjadi sangat luas ya. Karena kita bisa berusaha menjadi pengusaha yang masuk dalam kategori
pengusaha global gitu. Kalau pengusaha global itu bagaimana cara menentukan lokasi usahanya? Di negara mana? Pasti pilihan pertama adalah negara, bukan tempat tertentu. Kalau sudah perusahaan nasional ya di satu negara saja kan, saudara tinggal milih lokasinya di mana saja di negara itu. Kalau saudara ada di satu wilayah hanya regional seperti Lembak gitu ya, berarti saudara hanya akan memilih wilayah lokasi dengan lokasi usaha sekitar Lembak saja ya, tidak kemana-mana. Tapi dengan semakin modernnya sekarang ini dunia dan semakin luasnya orang menjalankan usaha ini, kita bisa menjalankan usaha di mana saja, kita merasakan usaha kita kemana saja seluruh dunia tanpa ada batas-batasan yang terlalu berarti, maka pilihannya akan menjadi berbeda. Nah, untuk itu kita harus modifikasi. Kita tidak lagi menyamaratakan semua bahwa inilah yang harus dipertimbangkan untuk semua usaha. Usaha-usaha tentu yang sudah masuk ke dalam kategori global tadi itu, nanti kita bisa mempertimbangkan ini tahapannya menjadi 3 seperti yang saya buat ini. Ini saya ambil dari bukunya J. Heiser tadi ya, saya semakan. Nah, itu dimodifikasi sedikit. Ya, nanti ada 3. Ya. Nah, ini pemilihan lokasi usaha itu dimulai dari pemilihan negara dulu. Ya. Dimulai dari pemilihan negara dulu. Tentuan negaranya, di mana negara yang akan kita gunakan. Jadi kalau saudara orang Indonesia, maka tidak selalu membuat usaha itu atau tempat usaha itu harus di Indonesia. Walaupun nanti menjual barangnya juga di Indonesia. Bisa saja satu barang yang akan dijual di Indonesia oleh orang Indonesia tadi dan dipakai orang Indonesia, nanti pabriknya bisa di negara lain. Tempat usaha di negara lain. Kenapa? Karena dari berbagai macam faktor yang kita pertimbangkan tadi itu lebih menguntungkan di negara lain. Nah, sehingga dari sektor ini, karena sekarang sudah begitu seperti ini, memang kadang-kadang ya kita lebih baik impor barang dari luar itu kadang lebih murah daripada kita membuat sendiri. Itu bisa terjadi seperti itu dalam dunia yang seperti itu. Zaman dulu juga terjadi namanya perdagangan internasional. Itu kenapa dari perdagangan internasional? Apakah karena kita nggak bisa? Ya, salah satunya. Ada juga kita bisa membuat barang, tapi kita nggak mau buat barang karena kalau kita buat sendiri lebih mahal. Nah, dalam perdagangan bebas dan globalisasi, barang bisa kemana saja. Nanti kalau kita nekat membuat barang dengan harga mahal, kita bisa bersaing dengan barang yang datang dari luar. Ya, kalau sudah perhatikan kemarin Pak Jokowi dalam pidatonya marah-marah, kalau saya ini kan dari kacamata manajemen produksi ya, operasi ya, marah-marah ketika BUMN dan pemerintah ya bukan hanya itu aja, masyarakat kita ini lebih menyukai barang-barang yang dari luar negeri, padahal kita bisa membuat sendiri. Kita bisa membuat sendiri. Tapi kenapa kita membeli dari luar gitu ya? Nah, masalahnya yang harus diperhatikan di Pak Jokowi adalah apakah barang-barang yang kita beli dari luar itu memang harganya lebih murah, kualitasnya lebih baik daripada yang kita buat sendiri di dalam negeri. Kalau pernyataannya bahwa barang luar lebih kualitas dan lebih murah, ya itu suatu hal yang logis secara ekonomi. Karena kalau dipaksakan nanti kita harus membuat sendiri, ya perusahaan itu nggak akan bisa berhasil, yang membuat barang itu nggak akan eksis, gitu. Karena dia akan kalah bersaing. Kecuali pemerintah melindungi, ya, dengan memberikan tarif masuk yang tinggi terhadap barang-barang yang sudah diproduksi dalam negeri. Sehingga harganya itu pasti nanti akan lebih mahal daripada barang-barang produksi dalam negeri. Gitu. Nah, tapi kalau Pak Jokowi melakukan seperti itu, nanti dia akan diprotes di negara-negara lain. Karena kita sudah mengandung seperti di ASEAN itu ada free trade area, APEC gitu kan, ada free trade area, sehingga barang itu boleh masuk tanpa harus melalui halangan-halangan seperti tarif dan sebagainya seperti itu.
Ya, nah, tidak segampang itu. Marah sih boleh ya, ngambek sih boleh, kecuali memang ya barang-barang itu bisa kita produksi sendiri dengan lebih murah dan lebih berkualitas. Beliau mempertimbangkan, presiden kita itu mempertimbangkan namanya contohnya tenaga kerja gitu. Kan kalau diproduksi di Indonesia tenaga kerja lebih banyak menggunakan tenaga kerja Indonesia sehingga kita ada peluang kerja. Nah, justru tenaga kerja itu juga menjadi pertimbangan bagi produksi. Kalau tenaga kerja di Indonesia itu lebih mahal dibandingkan di negara lain, ya itu maka Indonesia itu di sektor tenaga kerja bisa diabaikan. Kecuali kalau ada kompensasi dari sektor yang lainnya yang kemudian dengan perpaduan semuanya tadi kemudian menjadi lebih murah. Jadi saudara perhatikan nanti dari faktor-faktor yang ada di atas tadi itu, ini kan tidak berdiri sendiri, ini harus digabungkan, nanti akan dinilai secara bersamaan, secara simultan. Sehingga nilai suatu tempat itu dipilih atau tidak itu adalah merupakan gabungan dari semua nilai yang ada dalam faktor-faktor yang dipertimbangkan ini, bukan hanya dari satu faktor saja. Ya. Nah, seperti itu, dari tenaga kerja saja. Tidak. Nah, Pak Jokowi menyorotnya dari tenaga kerja saja. Nah, kalau kita namanya ingin menghasilkan sesuatu yang kita membutuhkan bahan baku di pelosok di Irian Jaya sana, kemudian ketika membangun pabrik itu kita nggak bisa akses ke sana, ya bagaimana? Akses itu sangat mahal. Walaupun kita bisa hasilkan sendiri, ya tapi akan sangat mahal. Nah, kecuali tadi ya dilindungi oleh pemerintah. Jadi PR Pak Jokowi adalah di situ. Nah, ini kalau kita dari analisis manajemen operasional. Pertama adalah yang memilih produk yang memang bisa diproduksi di Indonesia dengan biaya lebih murah, ya, dengan kualitas yang lebih baik atau sama minimal biayanya. Ya sama, biayanya boleh, kualitasnya sama boleh, atau bisa lebih murah. Yang kedua, kalau nggak bisa ya lindungilah perusahaan-perusahaan yang seperti itu, jamin supaya nanti kalau dia produksi barang itu tidak kalah bersaing dengan luar. Karena manusia ini kan makhluk logis ya. Mana yang paling menguntungkan, disitulah yang dia akan bergerak ya. Nah, memang kalau contohnya dipaksakan hanya kepada ASN atau negara dan BUMN mungkin bisa ditekan ya. Ya, bisa. Tapi berapa banyak sih yang bisa yang dikonsumsi oleh pemerintah itu, ya, dalam artian fokus pemerintah, berapa banyak sepatu yang dipakai oleh tentara sama polisi, ya jumlah tentara berapa, apa sampai 1 juta, apa ya, dan sepatu itu kan tidak mesti setiap tahun ganti gitu kan, itu kebutuhan kecil ya kalau kita lihat dari sisi skala industri seperti itu ya. Jadi seperti itu. Maka perusahaan ya kalau nanti dia mengkhususkan diri untuk menyediakan sepatu khusus untuk tentara dan polisi, maka itu produk eksklusif, itu harganya sangat mahal. Nah, kecuali kalau itu dibahasakan oleh perusahaan sebagai salah satu dari diversifikasi usahanya saja. Ya udah, ya pabrik sepatu untuk umum ya, tapi kemudian diserai untuk tugas untuk menghasilkan sepatu untuk polisi dan tentara dengan kontrak dari sangat panjang dari pemerintah. Itu bisa, mungkin masih bisa ya. Oke ya, jadi seperti itu. Nanti banyak yang digunakan ya. Jadi Pak Jokowi jangan hanya sekedar marah ya, pertimbangkan juga di satu sisi bagaimana mengelola usahanya kan. Boleh sih sebagai presiden itu kebijakan itu kalau bisa sekarang semua industri dalam negeri harus diutamakan untuk dipakai, termasuk juga oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat yang lain. Saya juga sering pada istri saya sendiri, kalau beli barang harus beli di tempat yang paling dekat dengan kita. Pertama kali itu pilihannya itu. Kenapa? Karena itu tetangga kita. Ya, kewajiban kita itu adalah bertetangga itu berhubungan baik, mendukung apa yang dilakukan di tetangga kita. Kalau kita punya usaha, kita butuh barangnya itu, ya kita pergi ke situ daripada ke tempat yang lain. Apalagi dengan biaya yang
lebih murah, harga yang lebih murah, atau harganya sama. Paling tidak kalau harganya sedikit berbeda pun dari sisi transportasi rate-nya ya lebih dekat kan. Masalah demi bangga itu ada sebetulnya sentimen yang seperti itu yang bisa kita timbulkan. Nah, hanya sekarang itu masyarakat Indonesia apakah muncul sentimen seperti itu, semacam keyakinan seperti itu bahwa dengan membeli barang dalam negeri itu kita bisa menolong negara kita, seluruh rakyat Indonesia, gitu ya. Nah, itu harus dimunculkan dulu sentimen dalam negeri seperti yang dilakukan oleh Jepang, ya, zaman dulu ya, Cina dan sebagainya. Mereka nggak mau menggunakan barang luar negeri selama barang di dalam negeri itu bisa diproduksi sendiri. Makanya seperti itu. Oke ya. Tapi Indonesia saya kira susah ya. Kita ini beraneka ragam sepertinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita menghasilkan produk-produk yang efisien dan efektif yang bisa kita produksi. Lalu kita jual ke luar negeri, bersaing dengan gentian. Kalau mereka jual ke sini bersaing dengan produk kita kalah, ya kita harus menghasilkan produk yang mereka tidak bisa produksi dengan murah, lalu kita jual ke negara mereka. Nah, itu sebagai barternya itu seperti itu. Kalau nggak mau ya jangan diblokir saja gitu kan. Ini berarti kan tidak ada perdagangan bebas. Gitu. Artinya kita harus strateginya harus seperti itu. Maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan diri kita. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nih penentuan negara. Seperti yang tadi kan, ada risiko politik. Negara yang dipilih itu risiko ini pertama adalah risiko politik. Nah, negara-negara yang secara politik itu berisiko dihindari karena kadang-kadang penguasa itu nanti mempunyai kebijakan yang berbeda-beda ya. Kalau kita ada di situ nanti bisa saja nanti tahu-tahu usaha kita nanti jadi hancur gara-gara kebijakan pemerintah yang tidak mendukung apa yang kita lakukan di situ ya. Nah, isu budaya dan ekonomi di negara tersebut, apakah ekonominya nanti akan jadi semakin baik, ya, budayanya mendukung dan sebagainya, itu perlu dikaji negara tersebut ya. Lokasi pasar dari negara tersebut apakah dekat atau jauh atau ada di negara tersebut atau tidak. Ya. Sama seperti yang lain tadi ya, sebenarnya ini hanya memilah-milah saja belum menjadi yang nanti apa yang di negara ini bisa dirinci di bawahnya lagi ya. Apakah kita udah beres tenaga kerja nih, kajian tenaga kerja tadi kan? Ini sebenarnya hubungannya dengan tadi juga tenaga terapi harus didik ya, dengan cara yang lain. Untuk bisa tenaga yang baik itu kan perlu bakat ya, perlu perilaku yang baik ya, perlu prioritas itu biasanya dari sisi kemampuan, itu biasanya dari sisi pendidikan dan pelatihannya. Tapi pendidikan pelatihan itu nggak cukup ya, kalau perilakunya malas, ini kan, atau bakat tadi orang itu pintar tapi tidak bakat sehingga ketika dia mau melakukan tidak terlalu senang ya, tidak bakat. Kalau bakat itu biasanya karena dari kecil itu udah senang gitu kan, itu menjadi passion dalam bahasa yang sekarang ini ya. Saudara kalau bekerja sesuai dengan keinginan passionnya itu dengan bakatnya itu biasanya menjadi lebih produktif, lebih bagus. Lalu ketersediaan bahan habis pakai, sarana komunikasi dan energi ya. Bahan habis pakai itu apa ya? Seperti kalau kita di pabrik itu kan tidak hanya butuh bahan baku ya. Bahan baku tadi kan sudah jadi ya, termasuk mungkin di dalamnya ini nanti ya bahan baku itu sebenarnya. Terus kemudian bahan-bahan yang lain, ya, bahan-bahan yang lain yang habis pakai di bahan pendukung seperti kertas yang kita gunakan dalam administrasi itu kan bahan habis pakai ya. Tinta dan sebagainya itu tentu saja. Kemudian termasuk juga persediaan energi dan sebagainya. Nah, terus sarana komunikasi dan sarana energi. Ini mah sarana komunikasi dan persediaan energinya. Ya. Tingkat nilai tukar dan risiko keuangan. Keuangan ya. Jadi ini, kalau kita nilai tukar rupiahnya atau risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan ketika berhubungan dengan nilai tukar uang yang fluktuatif, gitu kan? Nah, karena nilai tukar yang baik itu sebetulnya kan stabil, kan gitu ya.
Nah, kalau nilai tukarnya itu naik turun nggak jelas-jelas itu susah untuk diprediksi. Nah, sedangkan uang itu kita butuhkan untuk membiayai semua yang kegiatan perusahaan. Nah, nanti perhitungannya akan susah. Nah, maka itu harus dipertimbangkan di negara-negara tersebut. Nah, dari suatu negara kemudian dipilih wilayahnya yang mana. Kan dalam negara itu ada wilayah seperti kalau kita di provinsi, ya kan, kabupaten dan seterusnya. Nah, ini ada sudah di breakdown lagi menjadi sesuatu yang lebih detail lagi di sini ya. Nah, pertama yang dipertimbangkan bukan hanya ini aja, tapi ya, apa ini keinginan perusahaan. Perusahaan punya desire apa ya, punya keinginan apa ya. Oh, saya pengen wilayah yang seperti ini, sesuai dengan keinginan perusahaan. Itu nanti cari wilayah yang cocok sesuai dengan keinginannya. Nah, tapi keinginan jangan hanya jadikan faktor utama, yang lain juga harus dipertimbangkan. Daya tarik wilayah. Daya tarik wilayah ini dari sisi budaya, pajak, cuaca, ya harus diperhatikan. Kalau sudah membutuhkan sinar matahari yang terik, terus kemudian cuaca yang terang, nah, di Bogor nggak cocok mungkin ya, karena dia sering hujan kan, seperti itu contohnya. Budaya, contohnya kalau saudara mau membuka usaha ternak babi, namanya di Pandeglang, nah, itu hati-hati karena secara budaya pasti ditolak. Menarik nanti akan timbul permasalahan tertentu ya. Ketersediaan biaya dan perilaku serikat kerja ya dari tenaga kerja. Jadi serikat kerja itu sangat menentukan seperti yang kemarin kita lihat itu ada pemungutan kalau tidak perusahaan pemerintah dan perusahaan bermasalah dengan mereka bisa melakukan pemungutan. Nah, kalau sedikit-sedikit mogok itu kan sering itu akan mengganggu kerja perusahaan. Nah, perilakunya itu harus kita pertimbangkan juga ya. Nah, termasuk nanti biaya tenaga kerjanya juga ya. Lalu biaya dan ketersediaan utilitas. Utilitas itu fasilitas yang akan kita gunakan, kita manfaatkan untuk kepentingan usaha kita. Contohnya sarana telepon, fix teleponnya itu atau teleponnya kalau telepon darat berarti kan ada menara-menaranya itu, listriknya dan sebagainya, yang sarana yang kita gunakan namanya pipa-pipa yang kita gunakan untuk menyalurkan produk-produk kita dan sebagainya, itu ada utilitas. Jadi semua hal yang bisa kita manfaatkan untuk dalam rangka menjalankan usaha kita itu harus kita pertimbangkan ketersediaannya dan biaya dan ketersediaannya. Kemudian peraturan tentang lingkungan hidup. Nah, kalau tadi itu isunya, sekarang sudah masuk fixnya apa peraturannya. Karena isunya sudah bagus, lalu peraturannya belum bagus, masih kacau juga. Ada peraturan yang fix kan? Karena itu akan menjamin nanti apakah perusahaan sudah itu nanti masuk dalam kategori perusahaan yang mencemarkan lingkungan hidup atau tidak nanti ya. Apalagi sekarang sudah ada analisis AMDAL untuk perusahaan-perusahaan tertentu ya. Lalu yang berikutnya insentif pemerintah. Ya, insentif itu semacam sesuatu yang dilakukan pemerintah untuk mempermudah gitu ya. Untuk mempermudah usaha gitu ya. Apa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah itu tadi, itu namanya insentif. Dan kebijakan fiskal dari wilayah, mungkin setiap wilayah kan bisa beda. Contohnya kalau wilayah Banten terus terang ya, keberatan dari para pengusaha yang mau investasi di sini adalah proses perizinannya dan biaya silumannya yang tidak bagus ya. Jadi ada biaya lain-lain di lain biaya usaha itu banyak. Ada biaya jawara, ada biaya macam-macam gitu kan ya. Nah, ya. Ketika izin juga begitu, ada banyak uang yang harus kita keluarkan yang tidak menggunakan biaya yang resmi gitu. Nah, itu biaya siluman. Sehingga dan termasuk yang lain juga faktor tenaga kerja contohnya yang tinggi gajinya. Ya. Nah, ini wilayah tersebut kalau pemerintah nggak bisa menjamin ya, dengan mempermudah izin, ya, mengurangi biaya-biaya siluman atau meniadakan biaya siluman dengan memberantas mafia-mafia yang berkaitan dengan itu, nah, itu maka akan mudah. Maka kalau sudah perhatikan sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang investasi akhirnya ke Jawa atau daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya ke arah sana, pindah ke sana. Bahkan ada yang pindah, ada juga yang perluas. Kalau perluasan di sana karena sudah merasakan di sini tidak enak gitu kan.
Nah, ini satu contoh termasuk seperti ini. Nah, kebijakan fiskal itu kebijakannya berkait dengan pajak, ya, dengan pungutan tadi itu kan. Nah, bagaimana pajaknya, pungutannya pemerintah daerah kan nanti wilayah itu kan hubungannya dengan pemerintah daerah, ada pajak daerah, kan? Selain pajak-pajak yang dari pemerintah pusat, kan? Pemerintah pusat kan sama di semua wilayah, jadi itu bukan jadi pertimbangan ya wilayah, tapi jadi pertimbangan nasional, pajak nasional. Tapi itu faktor, ya, contohnya untuk apa namanya tanah ya itu ada pajaknya, kemudian yang ditentukan menjadi penghasilan daerah, kemudian pajak hiburan, pajak parkir, pajak semuanya penghasilan yang fiskalnya. Apakah mendukung atau tidak? Kemudian perkiraan barang material dan pelanggan yang ada. Material itu bahan baku dan pelanggan itu ya, adalah pasarnya ya. Jadi intinya kita harus secara approximate kira-kira itu atau tadi dalam kajian hubungannya dengan kedekatan ya, bahan bakunya itu nanti menjadi tersedia dengan baik. Itu juga pelanggannya tersedia dengan baik di wilayah yang bersangkutan juga. Biaya tanah dan konstruksi lokasi usaha itu penting ya, namanya mahal atau tidaknya ya, lokasi usahanya juga. Kenapa orang tidak buat pasarnya di Jakarta, buat usahanya di Jakarta? Karena mahal tanahnya ya di Jakarta. Seperti itu. Ya banyak buat pabriknya di luar Jakarta, hanya kantornya aja nanti di Jakarta. Jadi pabriknya di luar Jakarta. Ini contoh ya, biaya tanah itu jadi apa namanya suatu pertimbangan. Nah, kalau di Jakarta sewa kantor aja itu kan kita per meter persegi itu mahal kan. Ya, jadi itu kemudian diteruskan nanti dengan penentuan lokasi usahanya di mana tepatnya itu tadi ya. Pabriknya atau usahanya itu di mana dari wilayah yang bersangkutan, ini bukan lokasi usaha ya. Nah, ini banyak faktor yang dipertimbangkan sebetulnya gitu ya. Salah satunya ini ukuran dan biaya lokasi usahanya. Kita butuh ukuran berapa? Tadi kan ada luas tanah dan sebagainya. Untuk sekarang dan pengembangan masa yang datang itu sudah ditentukan di sini. Supaya nanti kita kalau sudah menemukan titik usahanya di situ, itu nanti bisa ada jaminan untuk berkembang ya. Luasnya cukup dan sebagainya. Lalu sarana prasarannya jelas ada di situ semua. Lalu ada batasan enggak di situ zona industri yang sesuai dengan yang kita hasilkan produknya, karena tidak semua lokasi itu cocok dan diperbolehkan oleh pemerintah untuk menjalankan usaha. Ada zona-zona usaha, ada zona perumahan atau tempat tinggal, ada zona pertanian dan sebagainya. Ya, seperti itu. Perkiraan kebutuhan pelayanan bahan habis pakai ya, tadi sudah kita perkirakan ya, pelayanan dan isu-isu dampak lingkungan. Nah, di wilayah tersebut bagaimana kondisi lingkungannya? Ya, kalau pemerintah parah, lalu kemudian kita masuk usaha yang menghasilkan apa namanya limbah yang bisa memperparah lingkungan, maka kita akan susah nanti mendapatkan izin untuk usaha di seperti itu dan lain-lainnya. Jadi itulah kira-kira faktor-faktor yang kita pertimbangkan dalam memilih lokasi usaha tadi ya, secara keseluruhan. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya? Masih ada waktu sekitar 30 menit. Kalau tidak, kita langsung masuk kepada bagaimana kemudian langkah-langkahnya dalam pemilihan lokasi usaha. Nah, ini saya menjelaskan yang langkah yang paling sederhana aja ya. Pertama ya, tentu kita melakukan penelitian atau research. Untuk kepentingan apa? Untuk mengumpulkan data ya. Data apa saja data yang kita butuhkan untuk menjalankan usaha itu. Nah, berdasarkan data-data yang ada itu, kemudian kita bisa melakukan analisis dan penilaian
terhadap lokasi-lokasi usaha. Nah, dalam menentukan lokasi-lokasi usaha itu tadi, ya, dipertimbangkan terhadap kriteria faktor-faktor tadi. Nah, sehingga kita bisa ada beberapa lokasi usaha gitu secara umum dulu gitu ya. Nah, baru nanti dengan data yang ada itu kita nilai secara lebih detail gitu ya. Nah, setelah itu baru memilihnya berdasarkan analisis yang ada itu. Ya, simpel itu aja ya. Jadi biasanya dari hasil survei itu nanti berdasarkan apa yang kita inginkan itu kita biasanya jangan hanya memilih salah satu aja ya. Kalau kita hanya menentukan salah satu ya sudah selesai itu berarti kan. Survei itu bukan untuk menentukan lokasi tapi untuk mencari informasi ya kan. Carilah informasi di berbagai tempat yang memungkinkan ya saudara untuk membangun usaha di situ. Kalau usaha di situ setelah itu nanti baru dilakukan analisis berdasarkan hasil survei tadi lalu dipilih. Itu aja ya. Nah, cara survei ya dan analisis nanti dibahas itu nanti di metode penelitian ya. Ya, nanti saudara akan dapat bagus metode penelitian. Statistiknya sudah dapat saudara ya, kita nggak bahas di sini. Maka kita akan langsung kepada penilaian aja, penilaian ya. Nanti. Setelah yang baca kita sudah punya data ya. Nah, lalu kita gunakan data itu untuk melakukan penilaian, untuk menentukan mana yang akan kita pilih sebagai tempat usaha kita. Ya. Nah, penilaian ini sebenarnya ada banyak cara nanti ya. Ada banyak cara ya. Ada banyak cara. Ini saya tampilkan beberapa cara saja ya. Nah, pada prinsipnya bisa dibedakan menjadi analisis kuantitatif atau analisis kualitatif ya. Analisis kualitatif itu ya berdasarkan nilai baik buruk, senang atau tidak senang gitu ya. Kalau kriteria ya. Seperti itu. Bisa juga nanti menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif nanti data-data itu nanti kita kumpulkan harus dalam bentuk angka. Ya. Nah, dengan angka-angka yang ada lalu kita proses dengan menggunakan metode statistik, metode yang lain, metode kuantitatif yang lain untuk melakukan pilihan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, cara penilaian alternatif kota pabrik. Sekarang kita lihat nih. Yang pertama yang harus saudara lakukan ketika melakukan penilaian itu apa sih sebetulnya secara kualitatif saudara menentukan dulu boleh enggak saudara punya usaha di situ karena itu yang paling penting. Karena kalau sudah usaha dalam bentuk bangunan yang permanen gitu ya, pasti nanti harus ada izin mendirikan bangunan itu yang pertama. Kemudian ada izin tempat usaha. Nah, itu harus ada. Kalau saudara nggak bisa mendapatkan itu ya abaikan. Walaupun secara faktor-faktor yang lain itu nanti oke, bagus. Tapi saudara sudah terhadang dengan izin itu. Kalau Pak sekarang dengan uang yang kita miliki kan kita bisa nyogok aparat untuk mengizinkan itu. Iya sekarang, tapi kalau nanti ganti penguasa ganti penguasa beda kebijakan, sebenarnya jadi masalah bisa jadi istilahnya itu sapi perah nanti ya. Sekarang istilahnya itu jadi ATM-nya penguasa gitu, yang tidak baik, yang oknum ya, secara oknum ya. Tidak semua, tidak penguasa nggak benar ya. Hanya kebanyakan aja mungkin. Banyak oknum kan gitu ya. Masih ada juga penguasa yang baik, tidak mau menerima dan mengambil uang-uang yang seperti itu ya. Tapi wallahu alam karena ya kalau itu penguasa itu kan tidak selamanya ya. Daerah itu ya 2 periode aja berarti kan hanya 10 tahun kan sama dengan presiden. Setelah kemudian ganti ya udah
Bisa kebijakan berbeda. Nah, makanya ini sekarang ini kaitan dengan hukum ya. Boleh dan tidaknya sudah ada di situ. Nah, setelah itu baru mempertimbangkan yang lain-lain, faktor-faktor yang lain tadi mengenai material atau bahan baku, pasar dan sebagainya. Lalu dibuat penilaian seperti ini. Kalau kita menggunakan kualitatif nih, kita pakai angka ya kita, pakai cara kualitatif. Jadi setiap faktor nih, contohnya ada 10 faktor yang kita masukkan di sini, contoh aja nih ya. Lalu kita akan nilai masing-masing faktor ini. Dengan catatan di sini nanti aja karena ini adalah kualitatif, jadi tidak ada bobot yang ada, nanti hanya akan kita kasih nilai itu apakah sangat baik, baik, sedang, kurang, atau sangat kurang. Itu aja ya. Ini SB sangat baik. Kita lihat ini, kita punya 3 wilayah A, B, C ini ya. Nah, sebagai contoh, lalu kita masing-masing kita nilai seperti ini, dalam tabel seperti ini. Nanti dari tersedia bahan baku, contohnya untuk wilayah A ini sangat baik, SB, B baik, C kurang, dan seterusnya. Semua kita nilai seperti ini. Kualitatif aja ya. Nanti subjektivitas dari penilainya, oh ini baik, ini tidak baik berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan dia, ya kan? Begitu. Jadi kalau sudah dinilai itu kan A, B, C, D gitu kan ya. Tapi itu kan konversi dari nilai kuantitatif ya. Nah ini baliknya, ini dinilainya justru berdasarkan kualitatif. Kenapa pakai kualitatif ya? Karena mungkin susah untuk menilai secara angka, ya, menggunakan angka. Ya, sebenarnya boleh aja kalau bisa ya. Nah, rata-rata memang tidak semua faktor itu bisa dinilai dengan angka. Oleh karena itu supaya memisahkan, makanya memang kita gunakan cara seperti ini yang kualitatif supaya semua faktor bisa dinilai dengan cara yang sama. Kalau yang satu angka, satu kualitatif susah nanti untuk menyimpulkannya. Makanya nanti kalau sudah melakukan penelitian, ya harus pilih data kualitatif dan data kuantitatif. Jangan campur aduk gitu ya.